Pernahkah Anda merasa takut kehilangan? Takut kehilangan pekerjaan yang Anda bangun susah payah, hubungan yang Anda hargai, kesehatan yang Anda nikmati, atau bahkan orang-orang yang Anda cintai. Ketakutan ini adalah hantu yang menghantui kita semua, bayangan yang membisikkan bahwa semua yang kita genggam erat hanyalah pinjaman sementara dari takdir. Kebenaran yang brutal yang sering kita hindari adalah ini: pada akhirnya hidup akan mengambil semuanya darimu. Tapi bagaimana jika, alih-alih lari dari kebenaran ini, kita justru menghadapinya dengan kepala tegak? Bagaimana jika ada cara untuk menjadi begitu kuat sehingga bahkan kehilangan terbesar pun tidak dapat menghancurkanmu? Dunia modern mengajarkan kita untuk mengakumulasi, untuk memegang erat, untuk membangun benteng harta benda, status, dan hubungan sebagai pelindung dari ketidakpastian. Kita percaya bahwa semakin banyak yang kita miliki, semakin aman kita. Namun ini adalah ilusi yang paling rapuh. Setiap kepemilikan membawa serta kecemasan akan kehilangannya. Setiap keterikatan menjadi potensi sumber penderitaan. Kita menghabiskan hidup kita menjaga sebuah istana pasir yang indah, sambil berpura-pura tidak melihat ombak yang pasti akan datang menyapunya. Para filsuf Stoik, dari Marcus Aurelius sang kaisar hingga Seneca sang negarawan, tidak hidup dalam penyangkalan akan kenyataan pahit ini. Sebaliknya, mereka menjadikannya pusat dari latihan spiritual mereka. Mereka memahami bahwa alam semesta tidak berutang apapun pada kita. Kesehatan, kekayaan, reputasi, dan bahkan orang-orang yang kita sayangi bukanlah milik kita. Mereka adalah hal-hal yang lebih disukai, dipinjamkan kepada kita oleh Fortuna, sang dewi keberuntungan, yang dapat mengambilnya kembali kapan saja tanpa peringatan. Disinilah letak salah satu senjata paling ampuh dalam gudang senjata Stoik, premeditatio malorum, atau perenungan kemalangan di masa depan. Ini bukanlah pesimisme, ini adalah realisme strategis. Bayangkan setiap pagi Anda bangun dan dengan tenang merenungkan kemungkinan kehilangan hal-hal yang paling Anda hargai. Sehari ini berbisik sang Stoik pada dirinya sendiri, saya mungkin akan kehilangan pekerjaan saya. Orang yang saya cintai mungkin akan pergi. Tubuh saya mungkin akan jatuh sakit. Ini terdengar mengerikan, bukan? Tapi tujuannya bukanlah untuk memancing ketakutan, melainkan untuk melucuti senjatanya. Dengan membiasakan pikiran kita dengan skenario terburuk, kita melakukan dua hal. Pertama, kita mengurangi guncangan dan keterkejutan saat kemalangan itu benar-benar datang. Seperti yang dikatakan Seneca, apa yang telah lama diramalkan datangnya tidak akan terlalu mengejutkan. Anda telah melatih pikiran Anda untuk menghadapi kemungkinan itu, sehingga Anda tidak akan lumpuh olehnya. Anda telah mengubah monster yang tak terbayangkan menjadi masalah yang, meskipun menyakitkan, dapat dikelola. Kedua, dan yang lebih penting, praktik ini membuat kita lebih menghargai apa yang kita miliki saat ini. Ketika Anda menyadari bahwa waktu Anda dengan orang yang Anda cintai adalah pinjaman, setiap momen bersama mereka menjadi lebih berharga. Ketika Anda memahami bahwa kesehatan Anda bisa hilang esok hari, Anda akan lebih mensyukuri setiap tarikan napas hari ini. Premeditatio malorum tidak membuat hidup menjadi gelap. Sebaliknya, ia menerangi setiap momen dengan cahaya penghargaan yang tajam dan mendesak. Persiapan ini adalah bagian dari pembangunan benteng batin Anda. Para Stoik percaya bahwa satu-satunya hal yang benar-benar menjadi milik kita, satu-satunya hal yang tidak akan pernah bisa diambil oleh takdir, adalah kemampuan kita untuk memilih, menilai, dan bertindak dengan kebajikan. Inilah inti dari diri Anda, karakter Anda, integritas Anda, kemampuan Anda untuk bernalar. Sementara dunia luar bisa merampas segalanya, mereka tidak akan pernah bisa menyentuh benteng ini, kecuali Anda memberinya izin. Ketika Anda mengidentifikasi diri Anda bukan dengan apa yang Anda miliki, tetapi dengan siapa Anda, seorang individu yang berjuang untuk menjadi bijaksana, adil, berani, dan terkendali, Anda menjadi kebal. Kehilangan pekerjaan tidak menghancurkan identitas Anda. Itu adalah kesempatan untuk melatih ketahanan. Kehilangan kekayaan tidak membuat Anda miskin.
Karakter Anda adalah kekayaan sejati Anda. Anda telah memindahkan pusat gravitasi Anda dari dunia eksternal yang rapuh ke dunia internal yang tak tergoyahkan. Ini bukan berarti Anda harus hidup tanpa cinta atau tanpa ambisi. Para Stoik bukanlah robot tanpa emosi. Mereka mencintai dengan dalam, bekerja dengan giat. Perbedaannya terletak pada keterikatan. Mereka mencintai, tetapi selalu sadar bahwa orang yang mereka cintai adalah fana. Mereka bekerja keras tetapi selalu siap jika hasil kerja keras mereka lenyap dalam sekejap. Mereka menari dengan kehidupan, tetapi tidak pernah lupa bahwa musik suatu saat akan berhenti. Latih diri Anda untuk mengatakan pada semua yang Anda hargai, "Aku mencintaimu, tetapi aku tidak memilikimu." Saat memeluk anak Anda, bisikkan dalam hati, "Aku sedang memeluk seorang manusia fana." Saat menikmati kesuksesan, ingatlah ini pun akan berlalu. Ini bukanlah morbiditas, ini adalah kejujuran radikal. Kejujuran ini membebaskan Anda dari penderitaan yang tak perlu yang datang dari ekspektasi bahwa segala sesuatu harus abadi. Mengetahui bahwa hidup akan mengambil segalanya tidak membuat seorang Stoik menjadi pasif. Justru sebaliknya, kesadaran akan kefanaan ini menjadi bahan bakar untuk bertindak dengan tujuan dan urgensi. Jika waktu kita terbatas, maka tidak ada waktu untuk disia-siakan dalam hal-hal sepele, dalam kemarahan yang tidak perlu, dalam ketakutan yang melumpuhkan. Setiap hari menjadi sebuah kanvas, sebuah kesempatan untuk melukiskan kebajikan. Karena Anda tahu semua ini bisa berakhir besok, Anda akan bertindak dengan integritas hari ini. Anda akan mengatakan apa yang perlu dikatakan, melakukan apa yang perlu dilakukan. Anda tidak menunda kebaikan atau keberanian. Anda hidup sepenuhnya di saat ini bukan dalam pengejaran kesenangan yang gegabah, tetapi dalam penjelmaan karakter terbaik Anda di setiap kesempatan yang diberikan. Langkah terakhir dalam persiapan ini adalah amor fati, cinta pada takdir. Ini adalah tingkatan tertinggi dari kebijaksanaan Stoik. Bukan hanya menerima apa yang terjadi atau menoleransinya, tetapi benar-benar merangkulnya seolah-olah Anda sendiri yang memilihnya. Ketika hidup mengambil sesuatu dari Anda, seorang Stoik tidak berkata, "Mengapa ini terjadi padaku?" Melainkan, "Ini adalah apa yang dibutuhkan oleh alam semesta, dan karena itu, ini adalah apa yang saya inginkan." Ini adalah pergeseran perspektif yang radikal. Anda berhenti melihat diri Anda sebagai korban dari peristiwa acak dan mulai melihat diri Anda sebagai bagian integral dari tarian kosmos yang agung. Setiap peristiwa, baik yang baik maupun buruk, adalah bagian dari pola yang lebih besar. Dengan mencintai takdir Anda membebaskan diri Anda dari perlawanan, dari gesekan mental yang merupakan sumber utama penderitaan. Bagaimana kita memulai? Mulailah dari yang kecil. Setiap malam sebelum tidur lakukan tinjauan negatif. Bayangkan hari esok tanpa hal-hal yang Anda anggap biasa. Kemampuan untuk berjalan, secangkir kopi hangat, suara orang yang Anda cintai. Lakukan ini bukan untuk membuat diri Anda cemas, tetapi untuk bangun esok hari dengan rasa syukur yang diperbarui. Saat Anda merasakan gelombang kemarahan atau kesedihan, jangan melawannya, tetapi amati. Beri nama, ini adalah kemarahan. Akui kehadirannya tanpa membiarkannya mengambil alih. Ingatkan diri Anda bahwa emosi ini adalah reaksi terhadap penilaian Anda, bukan terhadap peristiwa itu sendiri. Dengan pengamatan yang terpisah ini, Anda menciptakan ruang, dan di dalam ruang itu terdapat kebebasan untuk memilih respons Anda. Hidup dalam kebijaksanaannya yang tak terbatas adalah seorang guru yang keras. Ia akan menguji Anda, ia akan merampas kenyamanan Anda, menghancurkan rencana Anda, dan mengambil orang-orang yang Anda pegang erat. Ini bukanlah kutukan, ini adalah kurikulumnya. Setiap kehilangan adalah sebuah pelajaran dalam pelepasan. Setiap sakit hati adalah sebuah ujian ketahanan. Anda memiliki pilihan. Anda bisa menghabiskan hidup Anda dengan gemetar ketakutan, mencoba dengan sia-sia untuk mempertahankan apa yang pada dasarnya tidak bisa dipertahankan.
Atau Anda bisa mulai berlatih hari ini. Anda bisa membangun benteng batin Anda, batu demi batu, melalui disiplin dan perenungan. Anda bisa belajar untuk mencintai apa yang Anda miliki, tanpa terikat padanya. Jadi, ketika ombak terakhir itu datang, dan ia akan datang untuk kita semua, ia tidak akan menemukan istana pasir yang rapuh yang dibangun di atas fondasi ketakutan. Ia akan menemukan sebuah mercusuar, sebuah benteng dari karakter yang telah ditempa, yang intinya tidak bisa disentuh oleh pasang surut dunia. Anda akan siap, bukan karena Anda tidak akan merasakan sakitnya kehilangan, tetapi karena Anda akan tahu bahwa apa yang benar-benar penting tidak akan pernah bisa hilang. Hidup akan mengambil semuanya darimu, biarkan saja. Karena apa yang benar-benar menjadi dirimu, kebajikanmu, kebijaksanaanmu, kekuatan karaktermu, bukanlah sesuatu yang bisa diberikan atau diambil. Itu adalah sesuatu yang harus kau bangun. Mulailah membangun sekarang.